Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Waluya, nomor NIM 210414036. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Untuk penugasan video kali ini, kami diminta untuk mengerjakan 3 kasus pada mata kuliah Statistik Pendidikan untuk ujian akhir semester ini, yang dimana 3 kasus tersebut mempunyai data-data yang berbeda. Untuk soal pertama atau kasus pertama, seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian tentang pemahaman mahasiswa terkait etika dan sopan santun dengan instrumen kuesioner dengan skala 1-4. Yang dimana pada kasus tersebut kita diminta untuk mencari 1. Uji validasi instrumen, yang kedua uji reliabilitas instrumen, dan yang ketiga adalah uji hipotesis deskriptif. Untuk kasus kedua ataupun soal yang kedua adalah seorang guru melakukan penelitian dengan metode kuasi eksperimen. Dia ingin mengetahui perbedaan hasil belajar sejarah kebudayaan Islam dengan metode kooperatif dan metode konvensional. Pada kasus kedua tersebut, kita diminta untuk melakukan uji hipotesis komparatif untuk data tersebut. Dan yang kasus terakhir atau soal ketiga adalah lakukan uji hipotesis asosiatif pada data yang sudah tersedia. Nah, ini data-datanya sudah tersedia ya teman-teman. Jadi nanti kita akan salin saja ke SPSS ya teman-teman. Ini teman-teman, ini adalah tampilan awal SPSS setelah dibuka. Kemudian di variable view kita akan menuliskan data-data yang telah tersedia, yaitu nama dan juga nomor responden ya teman-teman. Sini ada tulis nama. Oke. Tipenya kita ubah kepada string, dengan karakter mungkin kita ambil 80 aja ya teman-teman. Oke, desimanya 0. Nah, untuk measure-nya kita ke normal ya teman-teman. Oke. Kemudian kita ke data view. Nah, ini kita mulai nulis aja responden.1, responden.2, responden.3, dan seterusnya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai selesai ya, 71 nama responden. Kemudian kita kembali ke variable view. Nah, di sini kita isi dengan x.1, yang dimana itu adalah x1 atau pernyataan nomor 1 ya teman-teman. Kemudian seterusnya sampai x2, x3, dan seterusnya ya teman-teman. Sudah selesai teman-teman dari 1 sampai 30 ya. Oke. Nah, untuk di desimalnya kita nolkan semua ya teman-teman. Kita ketik sama 0. Terus ke bawah 0. Oke. Setelah desimalnya 0 semua, maka kita ke baris nomor 2 ke value. Di sini kita akan membuat value dan label ya teman-teman. Nah, untuk value-nya sendiri teman-teman, value dan label ini kita isi dengan 1-4, bahwa 1 itu tidak setuju, 2 cukup setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Dan juga ini ya teman-teman, measure-nya kita ubah ke nominal semua. Udah semuanya nominal, maka kita langsung ke data view. Lalu kita ini isi dengan data-data yang sudah ibu berikan ya, atau dosen berikan. Teman-teman, ini adalah data yang sudah dimasukkan ya. Lalu bagaimana caranya? Kita pergi ke analyze, ke transfer dulu teman-teman, computer variable. Kemudian kita di sini tulis total ya. Lalu tipe dan label, klik lagi di sini total ya teman-teman.
lalu continue. Nah, A1 pindahkan ke sini, baru klik tambah, pindahkan, klik tambah sampai selesai ya. Oke teman-teman, jika sudah semua kita pindahkan, maka kita klik OK. Di data view kita lihat, maka muncul total di sini ya teman-teman. Total muncul. Lalu langkah selanjutnya kita ke analyze, kemudian kita pergi ke correlate dan ke bifurcate. Nah, ini kita blok semua. Kita pindahkan ke variabel kanan. Jangan lupa personnya kita klik, to tailnya dan juga flagnya diklik juga. Lalu kita tekan OK teman-teman. Nah, ini kita akan muncul di correlation. Oke teman-teman, jika kita lihat dari data yang sudah kita buat dari correlationnya, bahwasanya seek to tail ini yang x.1, kita lihat ke sini totalnya di angka 0,536, yang dimana jika lebih besar daripada 0,444 maka itu R-nya sama dengan valid, maka ini adalah valid. Yang kedua juga valid, yang ketiga valid, yang keempat valid juga, yang kelima valid. Ini kita langsung to the point aja ya teman-teman. Oke, valid semua. Ternyata dari data yang telah diberikan ibu untuk uji validitas instrumen, maka dinyatakan valid semua teman-teman. Menguji reliabilitas instrumen pada data yang telah tersedia. Oke, kita tidak perlu lagi memasukkan data, kita cukup saja ke variable view teman-teman. Nah, kita lalu kopas saja atau salin dari nama ini, kita salin ke bawah sampai ke X30 ya, lalu kita copy. Nah, kita ke label, kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita tinggal ubah saja measure-nya teman-teman. Kita ubah ke ordinal. Nah, setelah selesai semuanya teman-teman, kita balik ke data view ya. Lalu kemudian kita pergi ke analyze dan kita pergi ke scale. Kita akan menguji reliabilitas analisis. Oke. Kita blok dulu dari sini sampai ke bawah ya. Nah, si totalnya jangan di bawah teman-teman. Lalu kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita ke statistik. Nah, kita centang yang scale if item delete ya, yang ini. Kemudian kita continue. Lalu kita tekan OK. Nah, dan kita akan muncullah seperti ini. Ini adalah data reliabilitas statistiknya. Bahwasannya alpanya itu di angka 0,913. Oke. Jika alpha di angka 0,913, maka jika nilai alpha lebih dari 0,7, artinya bahwa instrumen yang diuji itu reliable atau dapat diandalkan dengan kategori reliabilitas yang sempurna. Seorang guru melakukan penelitian dengan metode kuasi eksperimen. Dia ingin mengetahui perbedaan hasil belajar sejarah kebudayaan Islam dengan metode kooperatif dan metode konvensional. Nah, di sini tertera hasil dari tes yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Mari kita pindahkan data-data tersebut ke SPSS dan juga kita akan mencari hipotesis komparatifnya. Oke, kita sudah ada di SPSS teman-teman. Kita ke variable view, kemudian kita tulis di sini adalah SKI ya teman-teman, karena sejarah kebudayaan Islam. Dan juga di sini ada metode. Oke, kita buat desimalnya ini menjadi 0 dan juga ini juga menjadi 0. Oke, kita ke data view dan kita isi saja nilai dari atau data dari yang telah tersedia. Setelah sudah dimasukkan, maka kita langsung saja cek ya ke analyze, kemudian ke correlate,
kemudian kita pergi ke compressed mean, kemudian ke independent sample di tes. Oke. Nah, si SKI nya kita pindahkan ke test variable, sedangkan si metode kita pindahkan ke grouping variable. Nah, kita pencet dulu define group, kemudian kita isi 1 dan 2 ya. Kemudian kita continue, kita pencet oke. Nah, ini dia muncul teman-teman, bahwasanya ditemukan sig sebesar 0,155 dan t-testnya 6,917. Baik teman-teman, untuk soal atau kasus ketiga yang terakhir adalah melakukan uji hipotesis asosiatif pada korelasi antara kompensasi dengan kinerja. Data tersebut sudah dosen cantumkan. Mari kita lanjut saja ke SPSS teman-teman. Baik, kita sudah ada di SPSS yang data baru. Kita pergi ke variable view, kemudian kita klik di table name, yaitu kompensasi, dan yang kedua ada kinerja. Oke, kita desimalnya dinolkan dua-duanya teman-teman, dan di value nya kita bikin ada 5 berarti ya. Kemudian kita add, lalu kita oke teman-teman. Nah, lakukan hal yang sama di kolom kedua, yaitu di kinerja. Di measure-nya kita ubah menjadi ordinal. Selepas itu kita ke data view, lalu kita isi kolom-kolom tersebut dengan hasil atau data-data yang sudah ada teman-teman. Ketika data sudah diisi, kita ke analyze, kemudian kita pergi ke correlate. Nah, kemudian kita pergi ke prefer, lalu kita tab keduanya atau shift keduanya, kita pindahkan ke variable, lalu kita tekan oke teman-teman. Dapat kita lihat teman-teman hasil dari correlation antara kompensasi dengan kinerja, bahwasannya personal correlation-nya itu ada di 0,366, yang artinya rendah teman-teman. Rendah apanya? Yaitu rendah korelasinya. Dan kita bisa lihat juga di sini ada di 0,30 kinerjanya, bahwasannya berarti kesimpulannya yaitu terdapat hubungan antara kompensasi dan juga dengan kinerja. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Statistika Pendidikan. Bahwasannya ada 3 kasus, yang dimana 3 kasus tersebut kita bisa pecahkan dengan menggunakan aplikasi SPSS teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.